Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Banyak ilmuwan yang sudah melakukan beberapa penelitian untuk mengetahui bagaimana jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Lalu bagaimanakah kisah penelitian jasad Fir'aun yang akhirnya membuat seorang ilmuwan Perancis menerima Islam dan menjadi mualaf? Berikut kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kisah kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun yang zolim ini merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Kisah kedua tokoh ini telah disebutkan berulang-ulang di banyak surah dalam Al-Quran. Tak kurang dari 26 surah di dalam Al-Quran menceritakan kisah ini. Bahkan sebagian besar surat Al-Qasas berisi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Tak ketinggalan juga informasi mengenai nasib jasad Fir'aun pun sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Dari sejumlah keterangan pun menyebutkan bahwa setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir lalu diawetkan hingga utuh. Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri memang sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Fir'aun sendiri bukanlah nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Salah satu mumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen atau King Tut yang ditemukan di Mesir oleh Howard Carter pada tahun 1922 dekat makam Ramses VI. Ada beberapa pendapat mengenai Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Sebagian menyebutkan bahwa Fir'aun yang jasadnya diselamatkan adalah Ramses II. Namun sebagian lain menyebutkan bahwa Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam adalah Merneptah, yaitu putra dari Ramses II. Terlepas dari semua itu, kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini menarik perhatian dari kalangan ilmuwan. Salah satunya adalah Profesor Michel Durigon yang meneliti jasad Fir'aun dengan mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih tetap utuh, meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Profesor Dr. Maurice Bushell kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Ilmuwan yang berasal dari Perancis itu meneliti untuk mengetahui dugaan sebab kematian Fir'aun dan bagaimana bisa mayat Fir'aun dapat diselamatkan serta anggota tubuhnya masih tetap utuh, sedangkan kondisi mayat-mayat yang lainnya setelah diawetkan tidak seperti dirinya. Profesor Maurice menyebutkan dirinya bersama tim telah melakukan banyak penelitian. Di antaranya berhasil mengungkapkan penyebab kematian Fir'aun. Menurutnya, dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan dengan mengambil sampel organ tertentu serta pemeriksaan yang detail dengan menggunakan mikroskop, diketahui bahwa bagian terkecil dalam organ itu masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa keterpeliharaan secara sempurna itu tidak mungkin terjadi andai kata jasad tersebut sempat tinggal beberapa lama dalam air atau berada lama di luar air sebelum terjadi proses pengawetan pertama. Mengenai hasilnya, ia mengungkapkan bahwa dari situ diketahui semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab suci, yang menyiratkan bahwa Fir'aun tewas ketika digulung gelombang. Lalu bagaimana bisa jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya?
Profesor Maurice pun kemudian dibantu oleh tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Firaun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Itulah kenapa jasad Firaun masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Profesor Maurice kemudian merilis laporannya yang berjudul Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern. Atas penerbitan laporan tersebut, beliau dianugerahi beberapa penghargaan di negaranya. Penemuan itu pun sekali lagi menjadi bukti kebenaran mukjizat Al-Quran. Belasan abad sebelum penemuan mumi Firaun itu, Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Firaun dan bala tentaranya dalam beberapa ayat. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 dan Surah Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Profesor Maurice pun terkejut setelah diberikannya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah ini. Menurutnya bagaimana mungkin Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu, termasuk cerita tenggelamnya Firaun dan proses penguatannya, di mana hal ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab lainnya. Melalui kisah ini dan setelah meneliti jasad Firaun, akhirnya Profesor Maurice menerima Islam dalam hidupnya dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah salah satu isi kandungan Al-Quran yang sejalan dengan sains modern. Semoga kita